Selamat datang di bagian 3, pengantar Amazon Web Services, atau yang lebih dikenal sebagai AWS. Setelah kita memahami konsep dasar dan keuntungan luar biasa dari komputasi cloud, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat platform yang mempelopori industri ini dan menjadi pemimpin pasar cloud global saat ini. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam ekosistem AWS, kita perlu memahami fondasi komunikasinya. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini, tapi sebenarnya apa itu layanan web? Mari kita bedah definisinya secara sederhana. Secara teknis, layanan web adalah bagian dari perangkat lunak yang membuat dirinya tersedia melalui internet. Namun, kuncinya bukan hanya pada ketersediaannya, melainkan pada bagaimana ia berkomunikasi. Format standar, layanan web menggunakan bahasa atau format standar agar sistem yang berbeda bisa saling mengerti. Format yang paling umum digunakan saat ini adalah XML atau JSON. Mekanisme API, komunikasi ini terjadi melalui interaksi antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Bayangkan API sebagai pelayan di restoran yang menghubungkan pesanan Anda ke dapur. Proses interaksi, jika Anda melihat diagram di slide, prosesnya cukup sederhana. Klien seperti laptop atau aplikasi Anda mengirimkan pesan permintaan melalui internet. Layanan web menerima permintaan tersebut, memprosesnya, dan mengirimkan kembali pesan respons. Inilah yang memungkinkan aplikasi di ponsel Anda bisa mengambil data cuaca, melakukan transaksi bank, atau memesan transportasi online secara real-time. Jadi, layanan web adalah jembatan digital yang memungkinkan berbagai perangkat lunak saling bicara satu sama lain menggunakan bahasa standar. Pemahaman ini sangat penting karena hampir semua layanan di AWS beroperasi menggunakan prinsip layanan web ini. Terima kasih dan mari kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah memahami dasar-dasar layanan web, mari kita masuk ke inti pembahasan kita. Apa itu AWS? Anda mungkin sering mendengar namanya, namun mari kita bedah mengapa platform ini menjadi standar industri dalam dunia komputasi cloud saat ini. Amazon Web Services atau AWS bukan sekedar penyedia penyimpanan data. Ada 5 karakteristik utama yang mendefinisikan AWS. Platform cloud global yang aman. AWS adalah platform cloud yang menawarkan serangkaian produk global berbasis cloud yang sangat luas. Keamanan adalah prioritas utama, memberikan pondasi yang kokoh bagi perusahaan besar maupun startup. Akses sesuai permintaan, on demand. AWS menyediakan akses instan untuk berbagai kebutuhan IT Anda, mulai dari komputasi, penyimpanan, jaringan, hingga basis data dan alat manajemen. Anda tidak perlu memesan perangkat fisik, semua tersedia saat Anda membutuhkannya. Fleksibilitas. Salah satu nilai jual utama AWS adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memilih sistem operasi, bahasa pemrograman, atau platform aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda tanpa batasan infrastruktur yang kaku. Model pembayaran yang adil. Anda hanya membayar layanan individual yang Anda butuhkan selama Anda menggunakannya. Tidak ada kontrak jangka panjang yang mengikat atau biaya tersembunyi. Ini murni model pay-as-you-go. Filosofi blok bangunan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa layanan-layanan AWS dirancang untuk bekerja sama seperti blok bangunan. Anda dapat menggabungkan berbagai layanan untuk menyusun infrastruktur yang kompleks, namun tetap efisien, persis seperti menyusun potongan Lego. Singkatnya, AWS memberikan kekuatan infrastruktur berskala raksasa ke dalam genggaman Anda, dengan cara yang mudah, fleksibel, dan terjangkau. Inilah yang memungkinkan inovasi terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jika Anda melihat layar saat ini, Anda mungkin akan terkesan dengan banyaknya icon yang ditampilkan. Inilah ekosistem AWS. Hari ini kita akan membahas kategori layanan AWS untuk memahami betapa luas dan komprehensifnya solusi yang tersedia untuk mendukung berbagai kebutuhan teknologi Anda. AWS menawarkan lebih dari 200 layanan yang dikelompokkan ke dalam berbagai kategori. Mari kita lihat beberapa kelompok utama yang menjadi pondasi banyak bisnis di dunia. Pondasi utama. Kita memiliki kategori komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Ini adalah blok bangunan dasar untuk menjalankan aplikasi apapun. Pengelolaan data. Tersedia kategori basis data dan analitik yang memungkinkan Anda menyimpan serta mengolah data dalam skala besar untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Teknologi masa depan. AWS juga memimpin dalam inovasi mutakhir seperti machine learning, Internet of Things atau IoT, robotik, hingga satelit. Keamanan dan tata kelola. Kategori seperti keamanan, identitas, dan kepatuhan, serta manajemen dan tata kelola, memastikan bahwa infrastruktur Anda tidak hanya canggih,
tapi juga aman dan sesuai dengan regulasi. Solusi spesifik industri, mulai dari game tech, layanan media hingga blockchain, AWS menyediakan alat yang dirancang khusus untuk tantangan unik di berbagai bidang industri. Keberagaman kategori ini menunjukkan bahwa apapun ide atau proyek yang sedang Anda bangun, AWS memiliki kategori layanan yang tepat untuk membantu Anda mewujudkannya. Jangan khawatir jika Anda belum mengenal semuanya sekarang. Seiring berjalannya modul ini, kita akan mendalami layanan-layanan yang paling sering digunakan terlebih dahulu. Terima kasih dan mari kita lanjut. Dengan begitu banyaknya kategori dan layanan yang tersedia di AWS, Anda mungkin bertanya, dari mana saya harus memulai? Jawabannya sederhana namun krusial. Layanan yang Anda pilih sepenuhnya tergantung pada tujuan bisnis dan persyaratan teknologi Anda. Mari kita lihat diagram ini. Di bagian tengah, terdapat tanda tanya yang melambangkan kebutuhan unik aplikasi atau bisnis Anda. AWS menyediakan berbagai jalur komputasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kontrol penuh. Jika Anda membutuhkan kontrol total atas sistem operasi, Anda memiliki Amazon EC2. Serverless, jika Anda ingin menjalankan kode tanpa memikirkan server sama sekali, ada AWS Lambda. Kontainer, untuk manajemen aplikasi berbasis kontainer, AWS menawarkan Amazon ECS, Amazon EKS, hingga AWS Fargate yang bersifat serverless. Kemudahan deployment, jika Anda ingin meluncurkan aplikasi dengan cepat tanpa pusing mengatur infrastruktur di bawahnya, Anda bisa menggunakan AWS Elastic Beanstalk atau Amazon Lightsail. Kebutuhan khusus, bahkan untuk kebutuhan hybrid di lokasi fisik Anda sendiri, tersedia AWS Outpost atau AWS Batch untuk beban kerja skala besar. Intinya, AWS tidak memaksakan satu solusi untuk semua masalah. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk memilih alat yang paling efisien, paling hemat biaya, dan paling sesuai dengan skala bisnis Anda. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana layanan-layanan ini bekerja dalam praktik nyata. Sekarang, kita tahu apa itu AWS dan berbagai layanannya. Namun, bagaimana cara kita benar-benar menggunakannya? AWS menyediakan 3 alat utama untuk membantu Anda mengelola sumber daya cloud Anda, mulai dari klik sederhana hingga otomatisasi berbasis kode. Mari kita bedah satu persatu metode interaksi ini. AWS Management Console. Ini adalah cara paling umum bagi pemula. Konsol adalah antarmuka grafis atau portal web yang mudah digunakan. Di sini, Anda bisa mengelola layanan AWS melalui browser. Cukup dengan klik-klik saja. Ini sangat cocok untuk eksplorasi layanan atau tugas-tugas administratif cepat. Command Line Interface atau AWS CLI. Bagi Anda yang lebih suka bekerja dengan terminal atau command prompt, AWS CLI adalah pilihannya. Anda bisa mengakses layanan dengan perintah teks atau skrip. Keunggulan utamanya adalah kecepatan dan kemampuan untuk membuat otomatisasi tugas tanpa harus membuka browser. Software Development Kit atau SDK. Cara ketiga ini ditujukan khusus untuk para pengembang perangkat lunak. SDK memungkinkan Anda mengakses layanan AWS langsung dari dalam kode aplikasi yang Anda bangun. Baik Anda menggunakan bahasa pemrograman Java, Python, Node.js, atau lainnya, SDK menyediakan perpustakaan kode atau library agar aplikasi Anda bisa berinteraksi secara mulus dengan layanan AWS. Fleksibilitas dalam memilih cara berinteraksi ini memungkinkan siapa saja, mulai dari administrator sistem, praktisi DevOps, hingga software developer, untuk bekerja dengan cara yang paling produktif bagi mereka. Terima kasih, dan mari kita lanjut ke materi berikutnya. Kita telah menyelesaikan penjelajahan awal kita mengenai ekosistem Amazon Web Services. Sebagai penutup bagian ini, mari kita tinjau kembali poin-poin utama yang telah kita pelajari agar Anda memiliki landasan yang kuat sebelum melangkah ke materi berikutnya. Berikut adalah ringkasan penting atau takeaways dari bagian 3. Ekosistem terintegrasi. Ingatlah bahwa AWS adalah platform cloud aman yang menawarkan serangkaian produk global berbasis cloud yang sangat luas. Semua layanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang khusus untuk bekerja sama secara harmonis. Keberagaman pilihan. Kita telah melihat betapa luasnya kategori layanan AWS. Dengan ratusan layanan yang tersedia, AWS mampu mendukung hampir semua beban kerja IT yang bisa Anda bayangkan. Strategi pemilihan. Kunci sukses di cloud bukan tentang menggunakan semua layanan, melainkan memilih layanan yang tepat berdasarkan tujuan bisnis dan persyaratan teknologi spesifik Anda. Fleksibilitas interaksi.
Terakhir, Anda memiliki fleksibilitas penuh untuk berinteraksi dengan layanan AWS melalui 3 cara utama: manajemen konsol untuk kemudahan visual, CLI untuk efisiensi perintah, atau SDK untuk integrasi langsung ke dalam kode aplikasi Anda. Dengan memahami poin-poin ini, Anda kini memiliki gambaran besar tentang apa itu AWS dan bagaimana cara memulainya. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian modul 1 ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di modul pembelajaran selanjutnya.